Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi dengan saya Pendeta Kevin Rondo dalam pelajaran Sekolah Sabat yang kedua dalam triwulan yang keempat dengan judul Misi Allah bagi kita bagian kedua. Dalam ayat tema kita terdapat dalam kitab Matius 28 ayatnya yang ke-19. Karena itu, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Perintah pergilah adalah amanat agung dan harus menjadi tanggung jawab utama gereja dalam segala keadaan. Inilah tugas misionaris kita sebagai umat Allah. Misi ini adalah panggilan untuk memuridkan mereka dengan tujuan membebaskan mereka dari cengkraman setan, sehingga mereka dapat terus-menerus mengabdikan diri kepada Tuhan Yesus Kristus. Perintah Yesus untuk menjadikan semua bangsa murid tidak hanya ditujukan kepada 12 murid. Tentu saja ini merupakan tanggung jawab yang harus ditanggung oleh setiap orang Kristen. Bagi Petrus, ini menjadi tanggung jawab setiap orang percaya. Kita boleh buka dalam 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Kita umat yang telah terpilih. Oleh sebab itu kita sebagai umat Allah, kitalah yang harus menjalankan akan misi ini. Kita masuk dalam pelajaran Sekolah Sabat di hari Minggu dengan judul Allah Tritunggal asal mula dari misi. Misi dari Allah di dalam kitab suci menempatkan Yesus yang terdepan dan terutama sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Dalam kitab Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Kristus sendiri menyatakan, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dalam 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-20. Tetapi kita harus selalu ingat bahwa misi Yesus tidaklah dimulai ketika Dia datang ke dunia ini. Dia telah menerima itu dari Bapa bahkan sebelum penciptaan dunia kita ini. Rencana Allah untuk menjangkau manusia. Rencana penebusan telah ditentukan sebelum dunia dijadikan. Dalam kitab Yohanes 1 ayatnya yang ketiga. Anak menciptakan dunia. Dan setelah genap waktunya dalam Galatia 4 ayatnya yang keempat. Allah menunjukkan kasih-Nya dengan mengirimkan anak-anaknya ke dunia. Anak pun datang di kayu salib dan mengalahkan akan dosa itu. Dalam kitab Yohanes 14 ayatnya yang ke-26. Kemudian Roh Kudus pun datang ke dunia dikirim oleh Bapa. Kita masuk di pelajaran hari Senin dengan judul Pemuridan Fokus dari Misi. Saat ini melanjutkan misi dari Bapa dan Anak, kita diutus dalam pekerjaan misi. Dalam kitab Matius 28 ayat 18 sampai 20. Umat Allah diperintahkan untuk pergi dan memuridkan orang-orang lain. Mengajar mereka dalam iman dan memasukkan mereka di dalam perkumpulan. Yesus kemudian mengutus murid-muridnya untuk melakukan satu tugas yang khusus, yaitu menjadikan semua bangsa murid Yesus. Dan Yesus berjanji akan menyertai murid-muridnya sampai akhir zaman. Ayat ini berakhir dengan janji Yesus untuk terus menyertai akan pengikut-pengikutnya. Oleh sebab itu kita sebagai umat Allah tidak perlu takut ketika kita menjalankan misi ini. Karena janji Yesus, Yesus akan menyertai akan umat-umatnya. Setiap pengikut Yesus Kristus yang sejati haruslah terlibat dalam kegiatan pemuridan. Inilah tugas dan tanggung jawab kita. Dalam hari Selasa, di sini berjudul Injil Kekal, Pekabaran dari Misi. Lebih jauh lagi,
pekabaran yang disampaikan yaitu Injil yang kekal dari Yesus Kristus ditunjukkan untuk seluruh dunia tanpa batasan geografis, sosial, dan juga suku. Dalam kitab Yohanes 1 ayatnya yang ke-14. Injil adalah kabar baik mengenai kasih karunia yang ditawarkan kepada semua orang melalui Yesus Kristus. Dia telah datang ke dunia ini untuk menunjukkan kepada kita kasih karunia dan juga kebenaran. Poin yang pertama dalam Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Dia tidak berdosa dan mati di kayu salib sebagai korban pengganti menanggung hukuman dosa-dosa kita. Dalam Ibrani 7 ayat yang ke-25, poin yang kedua, dia bangkit dari antara orang mati, terangkat ke surga, dan saat ini menjadi pengantara untuk kepentingan kita di bait suci surgawi. Poin yang ketiga dalam kitab Yohanes 14 ayat 1 yang keempat. Dia akan segera memenuhi janji terbesarnya, kembali dalam keagungan dan kemuliaan untuk menjemput kita. Dalam kitab Wahyu 21 ayat 1 sampai 2. Sesudah masa 1000 tahun, ia akan mendirikan kerajaan Allah di bumi, yaitu Yerusalem baru. Perintah yang diberikan kepada murid-muridnya yang pertama adalah juga perintah yang sama yang diberikan kepada kita saat ini, yaitu kita harus melanjutkan tugas pemuridan bagi Kristus di mana saja, menjadikan murid dengan satu tujuan utama, dipersiapkan dan mempersiapkan orang lain untuk kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Wahyu 14 ayat 6 dan 7 adalah suatu pemberitahuan tentang kedatangan Kristus yang kedua kali sudah dekat, dan pekabaran ini disebut Injil yang kekal. Jadi inilah Injil yang kekal, yaitu pekabaran tentang kedatangan Yesus yang kedua kali sudah sangat dekat. Kita masuk dalam pelajaran hari Rabu yang berjudul Umat Allah Saluran Misi. Di pertama, sepanjang sejarah Allah selalu memiliki umat yang menyatakan karakternya dengan setia dan dalam ketaatan mengikuti maksud-maksudnya. Yang kedua, umat Allah ini adalah mereka yang telah dipanggil dan mereka yang telah menerima akan undangannya untuk mengambil bagian dalam kasih karunia. Selanjutnya, semua orang ini akan terus menjadi instrumen Allah untuk menyelesaikan akan misinya. Kita telah dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi umat manusia. Perjanjian Allah dengan Abraham dan keturunan-keturunannya memiliki sebuah tujuan khusus. Kita buka dalam Yesaya 49 ayat 6. Mereka dipanggil untuk menjadi agen-agen dari misi Allah, menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa. Kita telah dipanggil untuk menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa. Mereka telah dipilih dalam sebuah hubungan perjanjian dengan Allah berdasarkan sebuah persyaratan iman dan ketaatan kepada Allah. Kita buka dalam Matius 28 lagi, ayat 18 sampai 20. Dalam perjanjian baru, misi Allah terus berlanjut. Murid-murid Kristus yang kemudian menjadi gereja pergi keluar dalam misi kepada seluruh dunia dan bukan dunia yang datang kepada mereka. Ketika kita menjadi murid Yesus, marilah kita yang mengabarkan Injil kepada dunia ini dan bukan dunia yang datang kepada kita. Misi tidaklah berasal dari gereja. Sebaliknya, gereja ada karena Allah memiliki sebuah misi untuk dilakukan dan Dia menggunakan gereja untuk menyelesaikan akan misi itu. Tetapi sebuah pertanyaan muncul di sini. Apakah misi gereja itu? Kita buka dalam Lukas 19 ayat yang ke-10. Misi gereja adalah sama dengan misi Yesus. Karena anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kita bisa mengarahkan mereka kepada
Sang Penyelamat, yaitu Yesus Kristus, yang akan menyelamatkan umat-umat yang hilang. Dalam buku Testimonies for the Church, jilid 3 halaman 381. Misi gereja, Kristus bertujuan untuk menyatakan kasih Allah kepada semua manusia untuk menyelamatkan akan orang-orang berdosa. Jadi ini adalah misi dari gereja Kristus, yaitu menyatakan kasih kepada orang-orang yang telah berdosa. Kita masuk dalam pelajaran hari Kamis yang berjudul Dunia Ini Arena Misi. Sesuai judul, misi itu dilakukan di dunia. Dalam Matius 28 ayat 19, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, yaitu mereka yang diam di atas bumi, kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dalam kitab Wahyu 14 ayat yang ke-6. Inilah tugas dan tanggung jawab kita. Marilah kita mengabarkan Injil kepada seluruh dunia, yaitu kepada bangsa kita, kepada sesama bahasa kita, dan kaum-kaum kita. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Pada waktu itu, posisi murid-murid Yesus sangat dekat dengan Yerusalem. Jadi pada dasarnya, Yesus sedang mengatakan, mulailah untuk menjadi saksi kepada orang-orang yang dekat dengan Anda. Jadi orang-orang yang dekat dengan kita, yaitu baik di dalam rumah, di keluarga, tetangga, dan juga teman-teman kita. Ini adalah tempat yang paling utama dari misi itu. Dan selanjutnya juga, dia kemudian melanjutkan di seluruh Yudea dan Samaria. Misi kita juga termasuk kepada mereka yang kelihatannya dekat dengan kita dalam beberapa hal. Tetapi di saat yang sama, mereka jauh dari kita. Kelompok ini adalah orang-orang yang berbicara bahasa yang sama dengan kita. Atau dengan kata lain, kepada satu suku kita. Marilah kita mengabarkan akan Injil ini kepada orang-orang yang terdekat, termasuk orang-orang yang ada di wilayah daripada sekitar kita. Kristus mengatakan, dan sampai juga ke ujung bumi. Misi Allah memanggil kita untuk menjangkau dari segala tempat, bangsa, bahasa, dan etnis. Ini adalah area terakhir dalam misi kita. Dimanapun kita pergi, dimanapun kita berada, marilah kita tetap selalu mengabarkan akan misi, yaitu tentang pekabaran Injil. Kita masuk dalam kesimpulan. Untuk menjadi seorang saksi bagi semua bangsa, kata-kata juru selamat, kamu adalah terang dunia. Ketika kita menjadi saksi bagi semua orang, kita harus menjadi terang dunia. Kalau kita menjadi gelap, kita tidak akan menjadi saksi. Sebagaimana sinar matahari yang bisa mencapai semua sudut-sudut terjauh sekalipun dari bumi ini. Demikian juga Allah telah merancang bahwa terang Injil harus disampaikan kepada setiap jiwa di muka bumi ini. Menjadi murid Kristus, kita harus menjadi contoh teladan yang baik seperti Yesus. Kita harus menjadi murid yang mewakili Kristus di dunia ini. Dalam buku Alfa dan Omega jilid 5 halaman 198. Tiap murid yang sejati dilahirkan ke dalam kerajaan Allah sebagai seorang pengabar Injil. Orang yang minum air hidup itu menjadi mata air hidup pula. Dalam buku Alfa dan Omega jilid 7 halaman 110. Bukan kepada pendeta yang diurapi saja terletak tanggung jawab untuk keluar dan memenuhi akan tugas ini. Masing-masing yang telah menerima Kristus dipanggil untuk bekerja bagi keselamatan sesama manusia. Jadi tugas dan tanggung jawab untuk mengabarkan Injil Kristus itu bukan hanya diberikan kepada pendeta. Tetapi ketika kita telah menerima akan juru selamat, ketika kita telah dipanggil daripada Kristus, kita semua siap untuk mengabarkan Injil itu. Inilah pelajaran sekolah sahabat kita. Kiranya pelajaran ini kita boleh hidupkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa yang kekal di dalam kerajaan surga, terima kasih berkat dan cinta-Mu.
kami telah belajar akan pelajaran sekolah Sabat ini. Kiranya kami umat-umat Tuhan boleh menjalankan akan misi ini. Supaya di mana lewat kami menjalankan misi ini, kami boleh mempercepat akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dari saya terima kasih kepada Jemaat Sentrum Kakas telah menyupport akan pelajaran sekolah Sabat yang telah saya bawakan. Demikian, terima kasih.